Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi. Bagaimana kapan hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya punya dalam keadaan sehat. Ya, ketemu lagi di pertemuan kali ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentunya mengharapkan pagi ini kalian semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Namun sebelum kita lanjut ataupun kita mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Oke, maka dari itu Bapak minta kepada Ananda Abizar untuk memimpin doa. Silakan. Siap, kakak, dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pagi ini nampaknya lengkap ya. Tapi Bapak ingin memastikan siapa saja yang hari ini tidak masuk. Restu. Denis kenapa ada yang tahu nggak masuk hari ini? Gak ada keterangan. Restu? Gak ada keterangan juga ya. Selain Denis dan Restu, siapa lagi yang tidak hadir tidak masuk hari ini? Yang kedua ya. Alhamdulillah ya, yang lainnya ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah untuk anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, sebelum kita lanjutkan ya. Nah, seperti biasa kita awali untuk pembelajaran hari ini supaya kita mendapatkan keberkahan. Kita bacakan surat pendek, yaitu surat yang tentunya kita tahu dalam juz amma, yaitu surat Al-Ma'un. Tentunya di pembelajaran sebelumnya pun kita sudah belajar bagaimana cara membaca surat Al-Ma'un. Coba Bapak ingin pastikan sama-sama, yuk kita bacakan surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, barusan kita sudah membacakan salah satu surat pendek dalam agama, yaitu surat Al-Ma'un ya. Maka dari itu mudah-mudahan dengan kita terbiasa membaca Al-Quran, yang pertama kita akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah. Bapak pastikan kalian selalu rajin di rumahnya baca Al-Quran. Baca nggak di rumah? Baca Al-Quran? Alhamdulillah ya. Bapak pastikan kalian selalu rajin baca Al-Quran, karena itu sangat penting sekali buat kita, misalnya kita sebagai umat Islam. Sebelum Bapak lanjut, nah sebagaimana materi yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini, yaitu tentang surat Al-Ma'un. Tentunya kita tahu bahwa makna surat Al-Ma'un itu intinya adalah kita terbiasa untuk memiliki rasa kepedulian atau terbiasa untuk saling membantu. Ya, untuk memotivasi kita, menyemangati kita dalam pembelajaran kita ini, Bapak ingin mengetahui ini. Tentunya kalian pernah membantu
seseorang atau teman di rumah? Teman ya, atau di sekolah. Coba Bapak pengen tahu yang punya cerita, yang pernah membantu siapa? Coba Ananda Muhammad Rifki, katanya mau bercerita, silakan. Nah, tadi gimana? Kemarin, ya, saya membantu anak yatim, kasih uang. Ya, bagaimana perasaan kamu membantunya? Senang. Senang ya. Oke, tepuk tangan buat Anda dan Rifki ya. Contoh kita punya rasa peduli ya, ingin mau membantu khususnya menyayangi anak ya. Lebih lagi teman kita ya di kelas ini tentu ada teman-teman kita yang memang statusnya apa? Salah satu kedua orang tuanya tidak lengkap. Buat yang orang tuanya masih lengkap, kita harus merasa bersyukur karena kita masih ada orang tua yang lengkap, ada ayah dan ibu. Lihat aja teman kita mungkin tidak lengkap seperti seberuntung kita. Maka dari itu kita sama-sama saling merangkul, satu sama lain tidak boleh merendahkan dan tidak boleh membeda-bedakan karena kita semua sama di mata Allah. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, ya, tadi kita sudah sama-sama membaca surat Al-Ma'un yang merupakan salah satu surat yang akan kita pelajari dalam pembelajaran untuk materi kita pertemuan ini. Namun sebelumnya, untuk memastikan apa yang akan kita pelajari, Bapak akan jelaskan tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini mengenai materi pokok, mengenal, memahami pesan-pesan pokok surat Al-Ma'un. Tujuan pembelajaran yang pertama, satu apa? Meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Nah, yang pertama kita ketahui bahwa Al-Ma'un merupakan salah satu surat dalam Al-Qur'an. Dan kita ketahui bersama bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang tentunya kita ketahui salah satunya surat Al-Ma'un. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua apa? Terbiasa membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Dengan kita belajar mengenai Quran surat Al-Ma'un, mudah-mudahan kalian nanti terbiasa membaca Al-Qur'an setiap harinya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga apa? Memelihara surat Al-Ma'un dengan benar. Selain itu, tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini supaya kita ketahui apa sih yang akan kita pelajari hari ini, yaitu salah satunya nanti kita akan memperhatikan surat Al-Ma'un dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini adalah apa? Menjelaskan makna isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Nah, yang terakhir adalah menjelaskan makna, arti, kandungan apa saja yang terdapat dalam Quran surat Al-Ma'un. Menceritakan tentang apa? Perintah tentang apa yang akan kita sama-sama pelajari di pembelajaran pertemuan kita kali ini. Semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, Bapak pastikan kesiapan kalian dari cara duduknya, ya, duduknya yang sopan, yang tertib, disiplin, ya. Tengok kiri kanan kalian. Silakan persiapkan alat tulisnya dulu. Ayo. Untuk melanjutkan awal yang akan kalian kerjakan terlebih dahulu. Yang akan Bapak jelaskan mengenai materi Quran Al-Ma'un. Namun sebelumnya, untuk lebih memfokuskan kalian, mari kita sama-sama tepuk konsentrasi dulu ya. Kita ikuti. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Mengenai pokok dari Quran Al-Ma'un. Tapi sebelumnya, perhatikan, ini adalah asbabun nuzul dari surat Al-Ma'un. Kenapa surat Al-Ma'un ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang diturunkan sebabnya Quran surat Al-Ma'un adalah adanya seorang ahli ibadah yang rajin sholat ya.
Padahal tapi rajinnya itu bukan karena Allah. Perhatikan semuanya ke depan tolong. Rajinnya itu bukan karena Allah, melainkan dia rajin sholat hanya ingin dipuji, ingin menaikkan sholat, dan kemudian sholat kita harus selalu diniatkan hanya karena Allah, ya. Kemudian buat dia dan selalu membantu keperluan orang lain. Yang berikutnya adalah kita sudah boleh apa itu dia ingin dipuji, pamer, ya. Pamer apa yang kita miliki, apa yang kita punya dipamerin, ya. Kita nggak boleh seperti itu, ya. Dan tentunya selain nggak boleh pamer, kita selalu membantu keperluan orang. Apa nih kebutuhan orang lain gitu, ya. Nah, harus kita bantu, ya. Misalkan ada yang mau pinjam pensil ke kita atau alat tulis, kita punya lebih nih, kasih nggak? Kasih, ya. Jangan pelit, ya. Kalau ada yang mau pinjam, tolong dikasih. Nah, ini pesan-pesannya. Oke, dengarkan Bapak, dimulai dari kamu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan dulu Bapak. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Yang artinya apa? Kamu orang yang mendustakan agama. Kemudian yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang artinya apa? Kemudian bacaan ayat berikutnya, ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang artinya ya, kemudian ayat berikutnya, ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Fawailun lil musallin. Yang artinya celakalah orang yang salat. Ayat berikutnya yang keberapa? 5. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat berikutnya, ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. Ya kan? Yang artinya yang berbuat tidak. Dan ayat yang terakhir, ayat berapa? 7. Wa yamna'unal ma'un. Yang artinya dan enggan memberikan bantuan. Nah, itu bacaan surat apa? Jumlah berapa ayat? 7 ayat. Ya, alhamdulillah kita sudah membacakannya. Surat Al-Maun. Surat Al-Maun ini surat yang ke-107. Surat yang berapa? 107, berjumlah 7 ayat yang memilihnya secara kelompok. Namun sebelumnya Bapak akan membagikan kelompoknya dulu. Kelompok pertama, ya, akan Bapak kasih nama, yaitu apa namanya? Khalid bin Walid, ya, ingat-ingat ya, Khalid bin Walid. Kelompok 2, apa namanya? Usama bin Zaid, ya. Kemudian kelompok 3, mana kelompok 3 ini ya? Dengan nama kelompoknya, apa nama kelompoknya? Tariq bin Ziyad, ya. Ini bukan Tariq Halilintar ini mah, ya. Ini mah Tariq bin Ziyad. Dan kelompok yang berikutnya, kelompok 4, apa nama kelompoknya? Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, harus mengenal ya tokoh-tokoh para Islam. Oke.
kerja kelompoknya, kerjasama dan dari tugas untuk yang pertama. Baiklah anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, barusan kita sudah mengerjakan tugas formatif, asesmen formatif, yaitu untuk menyusun ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya Quran Surat Al-Maun berikut sama artinya. Untuk selanjutnya adalah pendapat. Nah, kemudian bersedih ya karena tidak diajak main oleh teman-teman. Maka didatangilah anak tersebut oleh baginda Nabi ya. Ini baginda Nabi ini tidak bisa dilupakan dengan apapun. Berupa cahaya. Nah, ini ya, dia menangis ya, kasihan karena dia hanya sebatang kara, tidak ada ayah maupun ada ibu ya. Maka diajaklah oleh Nabi untuk diangkat sebagai anaknya. Ya, gitu ya. Sejak saat itu, atas ajakan Nabi Muhammad, anak yatim tersebut kembali ceria dan tersenyum, tidak pernah menangis dan bersedih lagi, dan bahkan dia bisa bermain dengan teman-temannya yang lain. Nah, itu sedikit kisah mengenai kisah Nabi Muhammad dengan anak yatim di hari raya Idul Fitri ya. Oke, sekarang perhatikan semuanya beberapa pertanyaan. Siapkan kertas yang tadi ya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Untuk kelompok 1, apa nama kelompoknya tadi? Kelompok Khalid bin Walid. Kelompok Khalid bin Walid. Pertanyaannya, apa tema utama dari Quran Surat Al-Maun? Tema utama dari Quran Surat Al-Maun adalah kepedulian sosial, terutama terhadap anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Surat ini mengingatkan umat Islam untuk setidaknya beribadah secara ritual, tetapi juga berperan aktif dalam membantu sesama. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Pertanyaan yang kedua, untuk kelompok 2 ya, boleh di satu orang perwakilan ya. Siapa yang disebut sebagai orang yang menistakan agama dalam Quran Surat Al-Maun kelompok 2? Orang yang mendustakan agama dalam Quran Surat Al-Maun adalah mereka yang tidak peduli terhadap anak yatim dan tidak memberikan bantuan kepada. Nah, kita tangan untuk kelompok 3 ya. Untuk pertanyaan berikutnya, mengapa penting untuk membantu orang yang membutuhkan menurut Quran Al-Maun kelompok 4? Membantu orang yang membutuhkan termasuk anak yatim adalah sebenarnya dari Quran Surat Al-Maun berbunyi. Ya, kemudian pesan pokok Quran Surat Al-Maun yang ke-6. Apa Bidi? Orang yang berbuat ria. Orang yang berbuat ya. Kemudian yang terakhir, pesan pokok Quran Surat Al-Maun apa Sakira? Ya, orang yang menolong dengan barang yang berguna dan orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, itu mengenai Quran Surat Al-Maun ya. Halaman berikutnya ya, mengenal Quran Surat Al-Maun ya. Maknanya yang terdiri 4. Ada kebaikan dan kejahatan. Kemudian perhatian terhadap sesama. Kemudian yang berikutnya apa? Sikap mulia. Kemudian yang keempat, akibat perbuatan ya.
Konteks surah Al-Maun adalah perkembangan Islam. Saya banggakan, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini mengenai memahami pesan pokok surat Al-Maun. Kita sudah belajar bersama, mudah-mudahan kalian dapat paham sekaligus dapat mempraktekkan, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari terakhir ya. Sudahkah membaca Al-Maun bersama artinya sesuai tadi? Sudah ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghafal teman-teman? Mudah? Mudah. Memahami makna kandungan Al-Maun melalui media pokok. Sudah paham? Paham ya, alhamdulillah. Semuanya sudah paham. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang hafalan Quran surat Al-Maun. Nanti kalian boleh lihat uraian materinya yang sudah Bapak sediakan di Google Drive. Ya, sebagai penutup ada beberapa penutup. Yang pertama, ketika kamu merasa putus asa, kesulitan dalam belajar, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmunya kepada orang-orang yang selalu bersabar dalam belajar dan tekun. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan semangat dalam belajar dan tetap sabar meskipun sesusah, sesulit apapun kita memahami sebuah ilmu. Baik, untuk tutup Bapak ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama bacakan doa. Abidjan silakan dipimpin dengan Hamdan.